putusan nomor 47 dengan teradu KPU Kabupaten Trenggalek. Untuk itu saya persilakan Yang Mulia Bapak Didi. Terima kasih Ketua Majelis. Putusan nomor 47 PKE PKPP Romawi 4 2020. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia. Demi keadilan dan kehormatan penyelenggara pemilu, memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir pengaduan nomor 49 dan seterusnya yang diregistrasi dengan perkara nomor 47 dan seterusnya, menjatuhkan putusan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang diajukan oleh pengadu nama Ahmad Najib, pekerjaan wira swasta, alamat RT 0101 Desa Kedung Kurang, Pagulang, Trenggalek, Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai pengadu. Terhadap teradu nama Nuraini, pekerjaan anggota KPU Kabupaten Trenggalek, alamat Jalan Raya Trenggalek Ponorogo KM 03 Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai teradu. Membaca pengaduan pengadu, mendengar keterangan pengadu, mendengar jawaban teradu, mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan pengadu dan para teradu serta pihak terkait. Untuk perkara, kewenangan DKPP dan ketentuan hukum dianggap telah dibacakan. Pertimbangan putusan. Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, bukti dokumen serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, teradu berkomunikasi dengan Muhammad Siddiq Asyari MSA, peserta seleksi PPS melalui inbox Facebook pada tanggal 19 Maret 2020 pukul 16.57 WIB. Dalam percakapan tersebut, MSA menanyakan hasil klarifikasi dugaan dirinya terlibat partai politik. Selain itu, MSA juga meminta bantuan teradu untuk dapat diloloskan sebagai anggota PPS. Teradu merespon hal tersebut dengan menyatakan MSA tidak memenuhi syarat karena terdapat rekomendasi pengawas pemilu serta laporan dari pengadu yang melampirkan bukti nama MSA tercantum dalam kepengurusan partai politik. Tidak lama berselang setelah percakapan tersebut, tepatnya pukul 17.43 WIB, pengadu menerima pesan WhatsApp dari MSA yang keberatan atas tindakan pengadu melaporkan dirinya ke KPU Kabupaten Trenggalek. Pengadu kemudian mengajak MSA bertemu agar dapat membicarakan persoalan tersebut lebih lanjut. Dalam pertemuan dengan MSA sekitar pukul 20 WIB, pengadu menerima screenshot inbox Facebook pembicaraan teradu dan MSA yang di dalamnya menyebut nama pengadu sebagai pihak yang melaporkan MSA. DKPP menilai tindakan teradu menginformasikan identitas pelapor pada masa tanggapan masyarakat dalam seleksi anggota PPS dalam percakapan inbox Facebook tersebut tidak dibenarkan menurut hukum dan etika. Tindakan teradu dapat memicu ketegangan emosional antara para pihak. Alasan teradu tidak ada peraturan yang melarang membocorkan identitas pelapor pada masa tanggapan masyarakat menunjukkan teradu sebagai anggota penyelenggara pemilu tidak mempunyai pengetahuan yang memadai tentang kewajiban hukum badan publik terhadap informasi yang dikuasai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, teradu juga tidak mempunyai sense of ethics untuk bersikap dan bertindak hati-hati guna mencegah dan meminimalkan persoalan yang bersumber dari penyelenggara pemilu. Selain itu, terungkap fakta, teradu menyampaikan informasi bahwa MSA tidak lolos seleksi PPS dalam pembicaraan inbox Facebook tersebut. Sebelumnya ada keputusan KPU Kabupaten Trenggalek. Pleno hasil klarifikasi tanggapan masyarakat baru diselenggarakan pada tanggal 19 Maret 2020 pukul 20.00 WIB sebagaimana tertuang dalam berita acara nomor 78 dan seterusnya.
Sedangkan pengumuman penetapan anggota PPS dilakukan keesokan harinya pada tanggal 20 Maret 2020 sebagaimana pengumuman KPU Kabupaten Trenggalek nomor 270 dan seterusnya. Radu terikat pada sumpah janji dan prinsip etika penyelenggara pemilu untuk menjaga rahasia hasil rapat sampai batas waktu yang telah ditentukan hasil seleksi TPS diumumkan kepada khalayak. Dengan demikian, bila aduan pengadu terbukti, jawaban radu tidak meyakinkan DKPP. Radu terbukti melanggar pasal 12 huruf A, pasal 15 huruf A, dan huruf F. Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Menimbang dari pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. Kesimpulan, berdasarkan penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan radu, mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa segala bukti dokumen pengadu, radu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan 1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. Pengadu memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan akuo. 3. Radu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, memutuskan 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian. 2. Menjatuhkan sanksi peringatan kepada Teradu Nurani selaku anggota KPU Kabupaten Trenggalek terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Muhammad selaku Ketua, merangkap anggota, Agutra Salam, Teguh Prasetyo, Didi Supriyanto, Ida Budiati, masing-masing sebagai anggota pada hari Jumat tanggal 12 Juni tahun 2020 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 bulan Juni tahun 2020 oleh Teguh Prasetyo, Didi Supriyanto, dan Ida Budiati masing-masing sebagai anggota. Demikian sudah dibacakan putusan nomor 47 tentang anggota KPU Kabupaten Trenggalek. Selanjutnya